di sini tadi menurut Bapak kan ada buku ini adalah vitamin ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau beli buku ini baru buka tuh kita tuh udah dilus-lus gitu ya, udah diinstal di kepala, santai aja. Ya kan Bang? Anda Iya. tokohnya gitu. Terus Iya. apa itu saya gini, saya nggak panik perasaan tapi kok ya iya sih. Anda tokohnya, temukan jalan Anda. Si unik Iya. tidak bersaing, Baik. biasakan berminat. Baik, berarti saya langsung bertanya nih, apa yang diangkat dari kalau di sini setelah santai itu adalah ada gapai ya? Gapai. Apakah ya yang saya garis bawahi adalah di sini berkegiatan adalah kunci. Iya. Kira-kira apa tuh Bang yang bisa diangkat? Boleh? Iya, boleh. Bang dulu. Saya dulu nanti pastiin ya. Oke. Jadi kalau kegiatan ini sebenarnya kami belajar banyak dari guru kita Pak Yusrustiana, Pak Profesor Yusrustiana. Beliau yang membuka pikiran kita bahwa sederhana itu luar biasa begitu ya. Dia bilang bahwa tanda makhluk itu hidup, manusia hidup cuma dua. Dia dia berkegiatan dan dikasih modal sama Allah begitu, sama Tuhan, kemudian dikasih fasilitas. Nah, modal itu ada 4. Kecakapan dasarnya ada 4, berbahasa, mengindra, ruhani, dan jasmani begitu ya. Dengernya kan kayak biasa aja gitu ya, tapi begitu kita lihat penjelasannya ternyata luar biasa. Ini memang yang kecakapan yang ada di manusia, itu modalnya. Fasilitasnya adalah lingkung. Kenapa nggak pakai lingkungan? Karena beliau ini ahli bahasa, jadi dia selalu pakai kata-kata Indonesia. Bahkan beliau setengah melarang kita menggunakan kearifan lokal. Pakailah kata-kata kearifan setempat. Kenapa lokal itu berbau kolonial? Dia bilang kalau lokal itu berbau penjajahan. Jadi hindarilah kata-kata lokal begitu. Iya, pakailah kearifan Nusantara atau kearifan setempat. Jadi kita pun merubah bahasa kita. Jadi banyak bahasa yang dirubah begitu. Lingkung ini adalah bahasa Indonesia dari konteks atau kontekstual begitu. Jadi kenapa pakai lingkung? Ya kalau itu sesuatu yang melingkungi begitu ya. Nah, fasilitas itu ada 5. Kalau di buku itu kita tulis seperti yang kata Pak Yus, ada kehidupan beragama, ada alam fisik, alam hayati, budaya, sama masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Nah, manusia yang punya modal ini dan hidup dalam fasilitas ini unik pasti. Dan ketika mereka berkumpul di satu daerah pasti juga unik. Nah, bagaimana membuat modal dan kecakapan, modal dan fasilitasnya bagus? Pakai kegiatan. Jadi harus berkegiatan, gerak-gerakanlah tangannya, mengindralah dengan baik begitu. Jadi kalau Pak Yus itu semua harus pakai kegiatan. Jadi sebelum Kurtilas memulai dengan kegiatan, kita sudah anjurkan untuk ya pendidikan adalah berkegiatan, karena dengan kegiatan itu modalnya juga jadi naik begitu ya, dan lingkungnya juga pasti akan terjaga. Gitu. Jadi kalau kegiatannya hilang maka bahasanya hilang. Contohnya kalau Pak Yus sering kasih, karena beliau orang Jawa Barat, orang Sunda, dulu zaman orang tua zaman dulu, mulai dari beras sampai jadi nasi itu prosesnya banyak sekali. Ada bahasa-bahasanya begitu. Sampai gabah segala itu ada bahasa. Tapi begitu kegiatannya sudah terganti dengan rice cooker, maka banyak bahasa-bahasa yang hilang, dan tadi kearifannya pasti hilang juga karena sudah tidak ada kegiatannya begitu. Jadi ketika kegiatannya hilang, bahasanya hilang, maka dipastikan kearifan juga bisa hilang. Jadi kita sangat sensitif sekali dengan bahasa, dengan kegiatan seperti itu. Itu sebetulnya kenapa kita mulai kegiatan. Jadi pendidikan pertama berkegiatan saja. Oke, apapun kegiatannya. Gitu. Yang penting berkegiatan ya. Iya. Kalau buat LKS, linker-linker itu kegiatan nggak Bang? Nah itu pastiin aja yang jawab. Silakan pasien. Sebelum kita nanti bahas sebentar tentang 4 kecakapan ya Bang ya. Tadi kan kuncinya adalah. Bu, boleh saya share dokumen? Bagaimana caranya nih Bu? Bapak bisa share screen sebentar. Saya tadi sudah minta buka sih. Pak Yasin, Pak Admin, Bapak ada klik tombol share screen di bawah. Ya, tapi Bapak sudah buka ya? Iya, silakan di. Yes. Oke. Wing. Nah, ya itu. Ini saya kasih contohnya karena ini rumahan, saya kasih contoh. Kenapa kan tadi pertanyaannya adalah kegiatan itu adalah kunci begitu Bu ya. Jadi saya melihat bahwasanya setiap permasalahan yang ada pada diri anak itu solusinya mau nggak mau itu kegiatan. Saya sebagai orang tuanya mau nggak mau berperan sebagai teman tumbuh, teman belajarnya anak. Saya juga belajar banyak dari anak. Saya mendapatkan banyak ide dari anak. Saya mendapatkan banyak konsep dari anak. Banyaklah. Itulah kenapa konsepnya adalah teman tumbuh, teman belajar. Kemudian
dalam hal berkegiatan itu dari buku pendidik rumahan ini kita mengajak teman-teman orang tua, ayah bunda itu untuk bisa menemukan satu ritmenya sendiri, satu polanya sendiri dalam berkegiatan gitu. Apa itu prinsipnya, apa adab-adab di rumahnya seperti apa, itu diserahkan kepada setiap orang tua masing-masing. Nah, kalau saya pakainya ngakal, singkatan dari ngaji, ngamal, tawakal. Jadi begitu ada masalah pada diri anak, saya kaji dulu nih. Ngaji itu kan dalam arti saya mencari informasi dulu nih. Apa nih ilmu di dalam dunia pengasuhan yang sesuai dengan masalah pada diri anak saya. Saya kaji dulu nih. Berarti saya menyerap sedemikian banyak informasi, sedemikian banyak pengetahuan, baik bersumber dari buku, dari sumber-sumber internet, dari ngobrol-ngobrol dengan teman, dan terutamanya tentu dari kitab, ya, dari kitab-kitab dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, setelah ngaji, kemudian saya amalkan, saya amalkan begitu. Saya ngamal dalam arti saya merasa sudah menemukan idenya untuk solusi untuk masalah anak saya begitu kan. Mau nggak mau kan saya harus tes. Nah, ngetesnya itu uji cobanya adalah berkegiatan yang ngamal ini. Dari ngamal ini masalahnya selesai atau tidak ya saya tawakalkan, saya serahkan kepada Allah gitu kan. Syukur-syukur dengan berkegiatan ini, makanya di buku ini ada bab tentang niat. Pentingnya niat itu dalam berkegiatan itu apa nih niat kita nih gitu. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, setelah berniat itu mau tidak mau kita sebagai orang tua ya pasrah, tawakal. Artinya tawakal itu dalam arti kita sudah melakukan usaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik pada masalah-masalah anak. Kemudian prinsip saya yang berikutnya adalah sadar. Mendidik anak itu ya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dialami anak, semuanya adalah pendidikan. Dalam kasus ini ya berarti di rumah gitu ya. Kemudian prinsip saya lagi juga saya berani berteori sendiri, meskipun ada teori-teori pengasuhan yang sudah kredibel, sudah ada sudah teruji coba begitu ya. Ya, saya sebagai orang tua juga harus menemukan teori saya sendiri, karena objek yang saya hadapi itu kan anak saya sendiri, bukan anak orang lain. Berbeda kalau objeknya adalah anak orang lain, itu mungkin bisa ada satu prinsip pengasuhan umum yang bisa diterapkan. Tetapi kalau di dalam rumah, saya harus punya teori sendiri. Termasuk ini semua adalah teori-teori yang saya ciptakan sendiri gitu, saya temukan sendiri gitu. Kemudian juga saya berani siap menerima perubahan yang mendadak. Artinya begini, berani siap menerima perubahan mendadak. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba anak misalnya ngelawan dengan orang tua. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba anak bisa naik sepeda. Jadi perubahan-perubahan mendadak itu tidak lain adalah hasil dari upaya kita yang dari ngakal ini, ngaji ngamal tawakal. Kira-kira begitu. Nah, sumber yang saya dapati yang tadi Pak Ical sebutkan itu, ini ada di buku ini halaman 14, ini tentang potensi dan kecakapan yang sudah dimiliki oleh setiap manusia. Ada kecakapan berbahasa, mengindra, rohani, jasmani gitu ya. Sumbernya dari mana, atau bahannya, atau tempatnya di mana ya bisa kita belajar untuk pendidikan itu? Bisa menggunakan di alam fisik sekitar, di alam hayati, di masyarakat, di budaya, atau di kehidupan beragama yang ada di lingkungan kita. Tapi intinya adalah saya sebagai orang tua, bagaimana sebisa mungkin selama saya masih hidup dan bisa berkegiatan dengan anak, saya akan terus mengasah kecakapan berbahasanya anak, mengindranya anak, rohaninya anak, jasmaninya anak. Indikator-indikatornya saya buat sendiri, Bu. Mungkin pemerintah sudah buat indikatornya, sekolah sudah buat indikatornya, tetapi di rumah kan saya sebagai orang tuanya, saya akan coba buat indikator-indikator sederhana saya sendiri, kira-kira begitu. Ini kecakapan yang kalau diperbesar, kecakapan berbahasa itu meliputi berbicara, menyimak, menulis, membaca. Nah, kan levelnya tentu berbeda-beda tiap usia, kan kecakapan berbicara anak usia 1 dengan 3 tahun kan tentu berbeda. Begitu juga mengindra, rohani, dan jasmani. Inilah yang menjadi sumbu atau kunci dari kegiatan yang saya lakukan bersama anak di rumah. Ini anak saya sekarang udah kelas 2 SD. Ini saya coba karena tadi Bu Nastiti pernah cerita
saya ngumpulin beberapa foto, beberapa tulisan, saya coba berbagi sedikit slide-nya begitu ya. Ini juga salah satu temuan saya. Kadang-kadang kita mulai dari sini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh punya harapan tuh kita punya harapan anak tuh soleh, anak itu bisa mengaji, anak itu bisa membaca, anak itu bisa mencintai buku. Kita punya harapan-harapan yang tinggi gitu ya. Kemudian, tapi di satu sisi juga saya sebagai orang tua, saya tidak bisa dipungkiri, saya kadang-kadang cemas dan takut gitu. Saya cemas anak saya kok tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Saya cemas karena indikator tanda-tandanya bisa saya lihat sendiri. Kok ketika bergaul dengan teman-teman sebayanya, anak saya kok sedikit merengkut gitu, sedikit tidak bisa bersosialisasi. Saya juga takut misalnya nanti suatu saat kalau anak saya yang perempuan sudah besar, nanti menghadapi situasi yang sedemikian chaos di luar sana tuh, saya takut anak saya nanti bagaimana. Nah, harapan, kecemasan dan ketakutan yang ada pada diri saya itu akhirnya menimbulkan saya idenya itu adalah ide dalam bentuk membuat satu kegiatan tadi. Apa nih? Misalnya harapan, saya berharap anak saya bisa membaca Iqra misalnya. Berarti kan saya harus menemukan ide bagaimana caranya saya mengajarkan Iqra yang mudah kepada anak untuk harapan ini gitu. Dari ide yang ini saya turunkan menjadi berani main. Artinya meskipun sifatnya adalah pengajaran, saya melakukannya bersama anak itu melalui kegiatan main. Kebanyakan melalui kegiatan bermain bersama anak. Hasilnya nanti bisa tetap atau bisa berubah. Tetap itu maksudnya masalahnya tetap ada, berubah berarti sudah ada perbaikan atau sudah ada kemajuan dari hasil kegiatan yang saya berikan. Nanti balik lagi tuh, muncul lagi masalah, harapan, kecemasan, ketakutan, ketemu lagi ide, ketemu lagi berani main, terus begitu saja begitu. Gitu. Ini saya coba kasih contoh kegiatan jasmani bersama anak di rumah. Ini idenya adalah pokoknya semua barang yang ada di rumah saya manfaatkan sedemikian. Saya pikir setiap orang tua yang ada di sini pernah, saya yakin pernah membuat hal-hal seperti ini, pernah gitu kan. Cuma sadar atau tidak itu kan penting ya, niat atau tidak berniat itu penting. Ini saya cemas waktu itu anak saya belum bisa secara fisik itu belum bisa melempar jauh untuk seusianya. Jadi saya buat kegiatan main-main kayak main bola voli gitu. Ini sebetulnya ada tali melintang di sini. Saya minta sayanya posisinya ada di sini. Saya minta lempar-lemparan bola nih sama anak di sini gitu kan. Sambil saya amati tuh apakah tangannya sudah kuat menggenggam bola, apakah lemparannya sudah mulai jauh. Ya terus saja seluangnya saya waktu ada bermain sama anak, ya saya lakukan gitu ya. Itu kegiatan jasmani. Ini juga ini masih usia sekitar 2 tahun setengahan Bu ya. Anaknya udah kelas 2 SD anaknya mah. Di rumah saya ya sama lah dibikinin lantai yang ada tuh dibikin solasi begitu, dibikin buat loncat-loncat. Ada mungkin ada yang main engklek, ada yang main pakai angka begitu. Terserah versinya mungkin setiap orang tua berbeda-beda. Saya dengaknya itu kuat lehernya, ini kan ide-ide konyol saya nih. Kalau gitu main lomba balap makan kerupuk aja di rumah gitu ya. Itu juga jadi satu kegiatan jasmani, artinya menggerakkan seluruh jasmaninya anak gitu ya. Saya juga waktu itu saya khawatir Bu, anak saya di usianya yang sekitar 2 tahun setengah itu dia tidak berani naik perosotan di tempat umum loh Bu. Anak saya waktu itu. Jadi ini kan kecemasannya, ketakutan. Lalu solusinya bagaimana? Oh di rumah itu saya punya kasur angin gitu kan. Di rumah saya punya kasur angin. Kalau gitu saya buat kasur angin ini jadi media supaya anak berani meluncur gitu. Harapannya ke depan ketika dia bermain di tempat main umum begini, ada seluncuran begini itu dia berani gitu meluncur. Ini dia tuh diem aja di sini kalau udah nyampe di sini nih, nggak berani dia turun ke sini. Iya. Nah, kegiatan masalah yang ada pada diri anak saya ini, saya selesaikan masalahnya di rumah gitu. Menggunakan apa yang ada, ya nggak perlu mengada-ada, ada kasur ya saya manfaatin kasur gitu. Kebetulan ada kasur di rumah, saya buat kegiatan meluncur di kasur. Ini juga untuk kegiatan menggerakkan motoriknya anak. Tembok saya biarkan jadi bahan tempelan, bahan coret-coretan begitu. Sehingga anak itu terbiasa ya memegang alat tulis dan seterusnya. Contoh ini sejak kecil memang sudah saya biasakan seperti ini, coret-coret sudah saya biasakan. Ini dokumentasi yang ala kadarnya aja Bu ya, ala kadarnya aja.
Tapi tahu ceritanya ya Pak ya? Ya, ceritanya kan ada pada saya masalahnya ya, gitu ya, gitu. Ini juga anak saya termasuk yang lambat bisa naik, bukan bisa lambat naik sepeda, bukan, lambat menggoes sepeda nih Bu. Dia menggoes tuh kakinya tuh kayaknya kaku banget gitu kan. Di rumah itu sepupu punya apa namanya kayak apa sih yang mini bekas ini nggak dipakai, udahlah saya bawa aja ke rumah. Tiap hari saya temenin dia untuk apa berlatih ototnya supaya dia terbiasa bisa menggoes, karena seusianya dia kok teman-temannya sudah bisa menggoes, ya saya selesaikannya di rumah, kira-kira begitu. Pokoknya setiap ada masalah pada diri anak terkait dengan hal-hal yang sifatnya kecakapan jasmani, saya selesaikan yang ada di rumah. Termasuk kegiatannya ini standar ya, kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti melanjut kalau untuk apa, anak saya kan suka capek kalau jalan, dia sedikit-sedikit capek, ya mau nggak mau saya mengajak dia untuk apa namanya berkelana lah istilahnya ya, berjalan jauh, dan kebetulan di sini ada kebun raya Bogor, itu tempat yang paling nyaman, sejuk dan aman buat anak. Ya saya minta dia untuk apa jelalatan sesukanya dia lah, kira-kira supaya dia nggak sering ngeluh capek gitu, kira-kira begitu. Itu ini yang terkait dengan itu tadi yang di atas kegiatan jasmani semuanya. Ini berikutnya kegiatan berbahasa